Oke guys, selamat datang di channel gua dan kali ini gua mau nge-review tentang KZ Castor Pro. Ini dia KZ dengan kabel bihunnya ya, udah biasa. Nah, ini adalah KZ Castor Pro. Itu dia. Nah, gue tuh pengen nyobain KZ Castor Pro karena gue penasaran gitu, karena katanya sih EDC Pro ya, di grup tongkrongan audio, di grup audio itu katanya bisa menyaingi IM di range harga 100.000, 200.000. Cuma menurut gua ini adalah king dari di bawah 100.000. Nggak bisa lu compare dengan harga di atas 100.000 gitu. Ya. Kalau misalkan dari segi sound signature atau tonal, ini ngebass ya. Sebenarnya sih dia tuh balance atau mungkin neutral with bass boost sebenarnya. Karena di bagian mid range-nya dia naik dan juga di bagian treble-nya tuh lebih smooth, lebih halus, tapi masih ada sparkling-nya. Apalagi kalau kalian naikin switch yang ketiganya tuh tambah enak sparklingnya. Nah, gua combo dengan DAC ini Connex An CX31993. Ini menurut gua kalau misalkan dicolok ya dia kan agak mendem suaranya, tapi kayak upper mid range-nya menurut gue tuh masih oke gitu, masih safe gitu. Nah, tapi kalau misalkan di sini ini upper mid range-nya sama treble-nya langsung naik gitu. Detailnya naik, tekniknya lebih baik gitu loh. Nah, cuma kalau misalkan dibandingkan dengan Vio GS11 atau apapun yang 100 ribuan itu yang ada amplifiernya, ya mungkin aja improve ya, mungkin aja power lebih bagus. Cuma kalau misalkan sound signature-nya gue nggak tahu nih ya, apa mungkin sama atau lebih baik ya. Intinya ini DAC yang mantep, gue beli second ini ya, sekitar 50.000, 40.000 lah ya. Tapi kalau misalkan kalian mau beli barunya ini sekitar 100.000. Cuma gue lebih menyarankan kalian untuk mengambil Kinera Rui atau JA11 ya. Nah, ini buat up bagian switch 1 ya, switch 1 juga ini bagian kayak gini. Kalau misalkan kalian pengen ubah ya kayak gini ya, ini kebalik, nah kayak gini. Ini kalau misalkan gue kayak gini itu mid range-nya atau bagian upper mid range itu nggak terlalu tajam ya, kayak nggak terlalu shouty gitu. Nah, gue suka tuh kayak gini tuh teman. Cuma nih ya, gue pengen nyoba juga sih di harga 200 ribuan gitu. Katanya sih timbrenya kalau misalkan kaset ini masih metalik, cuma di kuping gue ini udah cukup natural karena kan dia kan dual dynamic driver, bukan single DD gitu. Ya, katanya sih kalau misalkan dari brand Tanjim, dari brand Tangzu ataupun Truth Ear ataupun apapun itu yang bukan dari KZ, itu katanya KZ yang masih ada rasa metaliknya, masih ada KZ yang murah gitu. Cuma ya gue nggak tahu gitu apakah telinga gue itu kedengaran apa enggak. Tapi kalau misalkan dikomparasi sama EDC Pro, itu telinga gue kedengaran. Walaupun memang gue tuh masih bisa toleransi metalik atau plastik yang ada di EDC Pro ini, gue masih bisa enjoy teman-teman ya. Cuma ya soundstage-nya itu yang agak apa ya, menurut gua kurang lebar gitu, dan juga bassnya tuh kayak maksudnya kurang getarannya, kurang kedalamannya gitu, kurang bulat gitu loh menurut gua. Kayak dia sebenarnya bassnya mantep ini menurut gua pas, cuma di sini kalau misalkan lu atur equalizernya, lu atur switchnya, ini lebih mantap lagi menurut gua lebih suka dengerin DJ, dengerin EDM di sini teman-teman ya. Tapi kalau nggak dengerin lagu pop ini bisa aja gitu, kayak apa ya, kayak agak terlalu moody atau apa ya, kayak low midnya sama mid bassnya tuh kayak antara bercampur atau kayak saling kayak antara mid bass itu kayak mengambil dari antara low mid gitu, jadi kayak kurang rapi sedikit aja, tapi masih bisa gue enjoy teman-temannya. Sekali lagi intinya menurut gue ini dalam segi tonal ya, menurut gue segi tonal dan juga segi teknikalitas ini of course upgrade banget dari EDC Pro. Cuma nggak tahu kalau misalkan gue naik lagi ke range harga 200.000 dari Tangzuan Air, dari Tanjim Bani, dari Truth Ear, apapun itu. Cuma nanti gue pengen nyobain Tangzuan Air, katanya sih emang teknikalitasnya nambah, timbrenya lebih natural gitu. Ya gue belum pernah coba timbre yang natural tuh gimana, atau mungkin sama di kuping gue gak tahu. Yang penting gue udah puas dengan Castor Pro ini, dan jangan lupa juga kalian tambahin DAC juga. Kalaupun kayak dicolok langsung ke HP, sebenarnya masih bisa ngedrive ya, cuma ya volumenya harus dinaikin gitu, sama kayak teknikasnya agak-agak turun gitu, jadi dia tuh nggak lebar kayak EDC Pro ini kan. Nah, itu sama aja kayak gitu. Gue saranin kalau misalkan kalian beli Castor, coba nikmatin dulu ya sampai sebulan. Nah, baru sebulannya kemudian langsung kalian beli DAC gitu. Kalau bisa sih kalian cari aja gitu di grup FB DAC yang murah tuh banyak kok di situ, yang orang jual bekas gitu. Terus yang kekurangan adalah menurut gua ini terlalu gede cuy untuk telinga gua dibanding EDC Pro. Gede banget cuy. Lu lihat noh.
beda kan ukurannya. Gue lebih fit EDC Pro ya, walaupun EDC Pro emang telinga gue tuh masih ada space sedikit, tapi kalau Castor itu udah nggak ada, dipaksain masuk teman-teman. Jadi kayak maksimal, terlalu masuk gitu di kuping gue ya. Tapi gue masih bisa enjoy kok ya. Dan ini menurut gue sebenarnya bukan untuk kuping gue sih, karena kuping gue lumayan kecil juga, enggak yang besar banget gimana gitu, enggak ya. Ya cuma menurut gue kurang aja lah fit di kuping gue gitu ya. Dan yang kedua, ya biasalah KZ lah ya, lu dapat 100.000 gitu kan. Coba deh lu bayangkan lu ambil Tanjim Bani gitu. Nah Tanjim Bani gue nggak tahu sama apa enggak kayak Castor Pro, dapat kabel yang lebih bagus kayaknya sih enggak ya, tapi ya slightly better lah. Terus ear tipsnya juga menurut gue ear tipsnya sangat-sangat minim, maksudnya sangat-sangat jelek juga ya. Jadi kalau misalkan kalian merasa suaranya tuh agak-agak jelek, sebenarnya ear tipsnya dibanding EDC Pro ya mantap-mantap aja, cuma menurut gue masih kurang aja, masih sakit aja telinga gue cuy ya. Gue ganti ke Dunu SNS lebih baik. Itu sih kekurangannya KZ ya. Nah yang ketiga kekurangannya yaitu upper mids-nya itu yang kayak I don't know bro, apakah apa karena ini gue pakai DAC yang ini ya katanya sih ini neutral ya, antara neutral to break atau neutral pas, tapi di gue tuh kayak agak shouty dikit teman-teman, tapi yang nggak sampai gue itu kayak bedanya tuh dikit aja terasanya. Ya sebenarnya 3 itu aja sih kekurangannya ya. Kalau misalkan dibanding EDC Pro, gue of course lebih mentingin Castor ya. Nah satu lagi yang pengen gue tanyain dan pengen gue coba juga, CCA Polaris. CCA Polaris tuh sama nggak sih teknikalitasnya seperti Castor Pro? Coba deh bagi kalian yang punya Castor Pro dan juga CCA Polaris dan juga EDC Pro, compare coba Polaris sama Castor Pro atau Castor biasa, itu sama nggak teknikalitasnya? Karena kan ini kan pakai dual dynamic driver ya, 10 mm kali 10 mm. Kalau Polaris tuh katanya pakai dual dynamic driver juga, tapi katanya sih nggak tahu ya pakai single atau mungkin BA, nggak tahu. Katanya Deepsec sih dia tuh pakai BA teman-teman ya, 1 DD 1 BA. Gua nggak tahu mau soal itu, tapi kalau misalkan teknikalitasnya sama, timbrenya sama, soundsticknya sama, ya menurut gua lebih baik lu ambil CCA Polaris dong daripada EDC Pro ya enggak. CCA Polaris pun itu bisa diskon sampai 100.000 bro, 110.000. EDC Pro anggaplah 50.000, 60.000 kalau misalkan diskon gitu kan ya, 70.000. Ya 70.000 itu harga normal. Kalian paling enggak ambil di 50.000-an lah. Nah, kalau menurut gue ya kenapa nggak sekalian ke Polaris gitu loh coy ya. Kalau misalkan emang teknikalitasnya sama gitu loh. Ya gue dapet ini di harga 160.000 ya, 159.000 lah ya. Di TikTok Shop gue dapet diskon juga. Kalau misalkan Polaris itu bisa lebih murah lagi, atau mungkin 100.000, 110.000 ya. Bedanya cuma 50.000, 40.000 dengan harga yang kalian nambah 50.000 dari EDC Pro ke Polaris. Why not ambil Polaris gitu loh. Ya, cuma gue nggak tahu menahu apakah sama. Ya menurut gue sih EDC Pro masih bisa. Cuma ya gue lebih prefer ambil Castor ataupun Polaris gitu loh, dengan harga yang naik dikit. Teknikalitasnya, sound signature-nya udah hampir setara yang 200 ribuan gitu loh ya. Dan BTW IM yang baru gue coba itu 3 teman-teman ya. S-Go Venus, EDC Pro, KZ Castor dan juga QKZ AK6. Nah gue belum cobain ya, gue belum coba ikut meet atau apa, gue belum coba untuk ngebeli suatu barang yang lebih mahal dari Castor Pro ini ya. Soalnya cuma IM doang cuy, uang gue belum cukup. Nah ya makanya gue pengen ngetes, pengen beli juga Tangzuan R2 ya. Gue pengen ngeliat dan pengen ngedenger gitu apakah ini improve dari KZ Castor Pro atau enggak gitu loh ya. So itu aja teman-teman, yang gue sangat amat puas dengan Castor Pro ini, walaupun dia nggak ngefit di kuping gue, yaitu kekurangannya juga ya, gue sangat amat sayangkan. Jadi thank you yang udah nonton, dan menurut gue ambillah KZ Castor Pro atau Polaris kalau misalkan budget kalian pas. Menurut gue dua-duanya bagus, tapi gue lebih enak, lebih rich, suaranya lebih kaya, sound signature-nya di Castor Pro. Ya satu lagi ya, kalau misalkan kalian beli EDC Pro ya, terus kalian beli QKZ T1, ini BTW kabelnya QKZ T1 ya, 50 ribuan aja sih sebenarnya. Kalian jangan beli ini, karena kenapa? Karena ini kan pinnya EDC Pro ini 075, di ini 078, jadi menurut gue tuh agak longgar aja gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau pasang ini kayak giniin ya, kayak giniin dulu, pasang di sini. Nah gue lebih menyarankan kalian itu untuk mengambil kabel yang sama 075 juga. Nah banyak sih, ada kabel dari Jack Kelly, kabel dari TRN atau
dari kabel ST12 itu under 100.000 juga. Cuma gue sangat amat tidak menyarankan ambil yang 2 pin ini menurut gue. Tapi kalau misalkan Castor ini masuk aja teman-teman ya. Nih lihat nih, dia tuh masuk aja teman-teman. Karena kan Castor kan pakai QDC, dia mau 2 pin ataupun QDC dia tuh masuk teman-teman ya. Nah dia nggak gerak-gerak, dia pas gitu loh. Ya inilah keuntungan dari QDC gitu. Cuma ini informasi aja buat kalian yang kabelnya ini 2 pin di sini, ini nggak apa ya, nggak masuk karena ini nggak tahu ya ini kebesaran atau kecilan apa. Tapi kan EDC Pro ini kan 075, ini 078, jadi agak kebesaran di sini aja. Jadi pastikan kalian ya ingat, EDC Pro itu kabelnya 075, jadi pastikan dipasang juga dengan kabel 075. Kalau enggak dia bakal longgar cuy. Kalau misalkan terlepas terus jatuh dari sini kah dari mana kan bisa hilang gitu loh. Jadi itulah alasan lainnya gue rekomenin, gue saranin buat ambil Polaris ya dengan tonal balance karena dia pakai QDC ya. QDC itu mau pakai kabel yang 078 075 dia masuk teman-teman ya, karena dia nggak bakal mengganggu gitu. So sampai jumpa.